beliau sebagai katakanlah disabilitas, tetapi menekankan tidak berarti hidup kita juga harus terbatas. Nah, sahabat, saya mau bertanya, siapa presiden kita yang terkenal dengan ucapan beliau, gitu aja kok repot? Iya, tentu semua masih ingat, beliau adalah almarhum Gus Dur atau Bapak Abdurrahman Wahid. Ya, beliau juga terkenal dengan untuk memotivasi agar polisi juga lebih profesional, lebih jujur, ya, karakter yang kuat dan sebagainya, itu dengan 3 polisi yang jujur. Yaitu pertama adalah Bapak Jenderal Hugeng Iman Santoso, yang dikenal hidupnya sederhana, jujur, lurus. Kemudian kedua dikatakan beliau adalah patung polisi, dan yang ketiga adalah polisi tidur. Ya, ini tentu maksudnya adalah sangat motivasi polisi agar betul-betul pengayom rakyat. Nah, saya jadi ingat saya sendiri juga waktu sebelum itu juga mengkampanyekan pentingnya juga polisi menjadi sahabat anak dengan lagu-lagunya agar nanti kelak anak-anak kelak menjadi polisi yang baik hati, ya, dengan salah satunya lagunya kan, Pak Polisi, selamat datang. Bu Polisi, selamat jumpa. Kami anak-anak sayang kepadamu, Pak Polisi dan Bu Polisi Indonesia. Kami anak-anak bangga kepadamu, Pak Polisi dan Bu Polisi Indonesia. Jadi sangat cocok sekali dengan kampanye saya beberapa puluh tahun sebelum beliau menjadi presiden saat itu. Nah, saya juga punya kenangan yang sangat-sangat berkesan, ya, yaitu pada waktu saya berkesempatan menjadi 2 pembicara bersama dengan beliau. Pembicara utama pada waktu itu memang di dalam suatu kelompok, ya, yang memang sedang ada konflik begitu. Ya, kelompok ini yang intinya adalah supaya tetap melindungi anak-anak, supaya tidak ada diskriminasi terhadap anak dan sebagainya. Saya setelah berbicara, kemudian beliau berbicara sebagai penutup, tapi tampaknya saat itu beliau kan sangat spontan, sangat apa adanya, ceplas-ceplos, ya, berani mengungkapkan ke realita. Nah, rupanya ini memancing kemarahan dari peserta seminar, ya. Memang tidak terlalu banyak, cukup kira-kira sekitar 120-an orang begitu. Nah, sampai beliau waktu itu memang sudah selesai menjabat sebagai presiden, tetapi mungkin sebagai tokoh yang diharapkan juga akan menyejukkan suasana. Tapi mungkin beliau terlalu sangat spontan apa adanya, sampai akhirnya memancing kemarahan dari peserta. Lalu beliau sampai mengusir. Sampai saya mencoba meredakan, tolong Bapak-Bapak Ibu jangan, beliau adalah pemimpin kita, panutan kita, dan beliau mantan presiden. Jadi tolong ya. Wah, tidak peduli, sempat ramai sekali. Tapi saya melihat sikap beliau yang sangat rendah hati. Beliau akhirnya minta dituntun oleh pembimbingnya waktu itu untuk segera menuju ke kendaraan dan meninggalkan acara itu. Luar biasa sekali jiwa besarnya yang tidak kemudian kontra, berani dengan melawan massa yang begitu sudah mulai agak beringas lah istilahnya. Jadi ini kenangan sangat indah sekali, dan saya sampai saat ini juga tetap mengagumi beliau, sampai kalau ada acara-acara haul mengenang wafat beliau, hampir selalu saya usahakan untuk bisa hadir. Dan saya betul-betul melihat beliau sebagai katakanlah disabilitas, tetapi menekankan tidak berarti hidup kita juga harus terbatas. Keberanian beliau mengungkapkan kenyataan, kejujuran beliau, spontanitas beliau, tapi juga sering dibungkus dengan humor-humor segar, itu sangat berkesan di hati saya. Dan saya juga sangat menyesal beliau tidak sempat
untuk hadir pada acara Puncak Hari Anak Nasional, karena sebelum peringatan itu berkenaan dengan situasi politik saat itu dan beliau terpaksa harus lengser. Tapi saya mengenang beliau sebagai pemimpin yang hebat dan saya pengagum beliau sampai saat ini. Gus Dur sudah lama meninggalkan kita semua, tapi kenangan akan beliau akan tetap terus tersimpan di hati kita. Dan nanti malam saya juga akan hadir dalam acara haul wafatnya beliau jam 7 malam secara virtual. Ini juga membuat saya semakin dekat dan terus mengagumi beliau.